Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS yang pengetahuan kuantitatif dengan kita membahas latihan soal kitab numerik dari ACO. Ya, di sini kita akan membahas kupas tuntas kitab numerik bab 2. Nah, untuk bab satunya sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, untuk yang belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu bab pertama. Nah, di bab kedua ini mengenai fungsi terdefinisi. Nah, kemudian bab 2 ini terdiri dari 12 soal sehingga saya bagi menjadi 3 part. Nah, untuk part pertama ini kita akan bahas 4 soal pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 4. Oke, kita masuk dulu ke materinya. Sedikit materi di sini yang berisi fungsi terdefinisi adalah operasi matematika yang tidak umum, hanya digunakan khusus untuk satu soal tersebut. Ya sebenarnya ini seperti fungsi biasa ya, misal fungsi fx itu, misal di soal udah diketahui fx itu x kuadrat plus 2x min 1. Nah, atau ada fx itu 56 per x plus x kuadrat gitu. Atau sebenarnya fungsi itu tidak selalu f. Jadi fungsi bisa aja dilambangkan misal apa ya? Segitiga ya, segitiga x itu. Segitiga x itu sama dengan pi per x misal gitu ya, atau pi per x plus x gitu. Nah, selain itu juga fungsi nggak cuma satu variabel, bisa aja dua variabel fm, n gitu, yang ditanya yang sama dengan 3m plus 2n gitu. Atau nggak pakai f ya, kita coba nggak pakai f, karena di UTBK juga biasanya tuh nggak selalu pakai f. Misal ini ya, dua variabel f apa ya tanda yang biasanya dipakai ya, misal add m add n, itu artinya mn plus m plus n plus 1. Nah, itu juga bisa aja, pokoknya ya yang pakai lambang-lambang itu tuh termasuknya fungsi. Oke, sini paham ya? Ya, oke, kita langsung saja lanjut ke latihan soalnya. Oke, seperti biasa, setelah muncul soal silahkan Anda coba selama 105 detik. Ya, untuk latihan saja silahkan pause, langsung coba 105 detik. Ya, silahkan coba. Oke, langsung kita bahas. Di sini X bintang Y itu melambangkan banyaknya bilangan bulat di antara X dan Y. Nah, gimana tuh? Rumusnya jadi apa? Nah, gini, perhatikan, kalau misal kita misalkan ya, misal X kurang dari Y, berarti kan kalau kita misal X kurang dari Y dan X bilangan bulat dan Y bilangan bulat, itu kan berarti kita bisa urutkan X, kemudian X plus 1, kemudian X plus 2, kemudian dan seterusnya sampai sebelum Y itu Y min 1 sampai Y, ya kan? Nah, yang ditanya banyaknya bilangan bulat di antara X dan Y, berarti yang ditanyakan ini kan. Nah, ya kan, yang ditanya ini. Nah, ada berapa tuh yang di sini? Nah, perhatikan di sini. Ini kan X plus 1, X plus 2 dan seterusnya sampai Y min 1. Nah, di sini coba kita buat dalam bentuk X juga. Oke. Perhatikan nih, ini kan jadinya ini X tetap, ini X plus 1, X plus 2 dan seterusnya. Y itu X plus Y min X min 1. Ya kan, sama aja kan. Kalau ini kita jumlahin nanti dapatnya Y min 1. Kemudian yang terakhir Y. Nah, yang ditanyakan yang ini ya, yang ditanyakan kan yang ini ya. Ada berapa tuh banyaknya? Nah, perhatikan di sini. Ini kan mulai X plus 1, X plus 2, nanti sini ada 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sini Y min X min 1. Ya kan? Kan ini bentuknya X plus ini.
X plus ini, X plus dan seterusnya. Berarti ada berapa tuh banyaknya? Ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai Y min X min 1. Berarti kan banyaknya Y min X min 1, ya kan? Jadi ketika X kurang dari Y itu artinya X bintang Y itu sama dengan Y min X min 1. Nah, terus gimana kalau Y yang kurang dari X? Ya, berarti kita balik saja. Kan karena ini Y yang lebih besar, Y-nya yang di sini, X lebih kecil, X-nya yang negatif ini. Berarti kalau yang X itu yang lebih besar, ya sama saja kalau X bintang Y itu sama dengan X dibalik ya, karena yang lebih besar yang X. Ini dibalik juga karena yang lebih kecil yang Y min 1. Jadi intinya bilangan yang besar dikurang yang kecil dikurang 1. Jadi kalau ada A bintang B gitu, berarti cari yang besar. Misal yang besar itu B, kemudian dikurang yang kecil min A, kemudian dikurang 1. Nah gitu. Jadi rumusnya tuh ini ya, rumus umumnya gini. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, tentukan nilai min 2 bintang Y, min 2 bintang 8. Nah, min 2 sama 8 tuh besaran yang mana? Besaran 8 kan? Berarti artinya rumusnya kan gini. Yang besar dikurang yang kecil yaitu min 2, terus dikurang 1. Ya kan? Ini untuk yang pertama. Terus lihat yang kedua. 2 bintang min 8. Min 8 tuh sama 2 besaran mana? Besaran 2 kan? Jadi yang besar dikurang yang kecil dikurang 1. Ya kan? Nah, kemudian kita tinggal hitung saja. 8 min 2 berarti 8 plus 2 10 dikurang 1 9 plus 2 min 8 yaitu 10 min 1 berarti 9. Nah, artinya jawabannya tuh 18. Ya, di sini paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan Anda coba selama 105 detik. Ya, mari kita bahas. Fungsi add untuk bilangan bulat positif didefinisikan sebagai add A sama dengan add A min 1 plus 1. Apabila add 1 sama dengan 1, maka nilai dari add 3 adalah, nah, kan kita punya add A itu sama dengan add A min 1 plus 1, ya kan? Sedangkan kita tuh cuma tahu add 1 itu hasilnya tuh 1, ya kan? Kemudian yang ditanya 3 gimana? Nah, coba kita A sama dengan 3 aja. Kita kan dapat add 3 sama dengan ini add A nya kan 3, berarti 3 min 1 add 2 plus 1. Nah, kita belum tahu add 2 tuh apa. Nah, add 2 sebenarnya ketika kita mensubstitusi A sama dengan 2, kita tuh dapat add 2 sama dengan add 1, ya kan? 2 min 1 1 plus 1. Padahal add 1 itu 1, berarti 1 ditambah 1 2. Artinya kalau di sini add 2 kita substitusi saja 2 plus 1 sehingga kita dapatkan jawabannya 3. Oke, mudah kan? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan coba selama 105 detik. Oke, mari kita bahas. Di sini A bintang B adalah FPB dari A dan B. Udah beda ya sama nomor 1, walau lambangnya sama. Ya sama-sama bintang, tapi nggak boleh diartikan sama karena setiap soal tuh punya definisi sendiri, ya kan? Berarti ini kan A bintang B itu FPB dari A dan B. A dolar B adalah KPK dari A dan B. Kemudian apa nih namanya, gabungan B A irisan B didefinisikan sebagai A bintang B didolarkan dengan A dolar B. Ya gitulah bacanya, gimana belum ya, pokoknya intinya ini ya. Nah, berarti kalau ditanya 2 irisan 15 itu gimana bentuknya? Nah, karena A irisan B bentuknya ini, berarti kalau 12 irisan 15 itu nanti bentuknya
kita substitusi saja. A nya 12 itu 12 bintang 15 ya kan, B nya 15, terus dolar, A nya 12 dolar B. Sorry udah kita substitusi 15 ya, A 12 dolar 15. Nah karena bintang itu FPB dari A dan B, nah FPB dari 12 sama 15 itu apa? Oke, kita faktorisasi prima dulu. 12 kan 2 pangkat 2 dikali 3 ya kan, kemudian 15 itu 3 dikali 5. Nah jadi FPB nya tuh yang ada, FPB itu apa? FPB itu yang ada di semua bagian, yaitu 3 ya kan, dan pangkatnya tuh yang terkecil ya, karena ini 3-nya sama-sama pangkat 1 ya kita ambil 3 pangkat 1. Oke, di sini 3 pangkat 1. Terus dolar 12 dolar 15, berarti KPK nya berarti berapapun kita ambil, walau di sini enggak ada tapi di sini ada, kita ambil. Nah karena di sini ada 2 pangkat 2, jadi kita ambil 2 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 1. Karena ini sama kan, KPK tuh sebenarnya kita ambil yang pangkatnya lebih besar, tapi karena sama ya udah kita ambil 3 pangkat 1. Kemudian di sini karena di sini, walau di sini enggak ada 5, di sini ada 5, berarti tetap kali 5, sehingga 3 dolar berapa, 4 kali ini 20, 60 ya. Nah 3 dolar 60, berarti KPK dari 3 dan 60. KPK dari 3 dan 60 adalah, oh ya ini lupa sama dengan KPK dari 3 dan 60 ya 60 ya kan. Jadi jawabannya yang E. Oke, mudah kan? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Silahkan coba selama 105 detik. Ya, mari kita bahas. Oke, di sini untuk semua bilangan asli n, pi n itu melambangkan jumlah faktor dari n, termasuk 1 dan n itu sendiri. Apabila A dan B bilangan prima, maka pi A plus pi B min pi A kali B sama dengan. Nah, di sini mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda. Di sini ada yang berpendapat jumlah tuh artinya tuh banyaknya faktor dari n, tapi kalau saya sendiri nangkepnya jumlah faktor dari n tuh berarti faktor-faktornya tuh dijumlahin. Misal kita punya pi 3 gitu ya, kan faktor dari 3 tuh min 3, min 1, 1 dan 3 ya kan. Terus kita jumlahin min 3 min 1 plus 1 plus 3, berarti 0 gitu. Nah tapi mungkin ada yang apa ya, yang berpikir bahwa ini sebenarnya banyak faktor. Jadi sebenarnya ini kan ada 4, 1 2 3 4. Ada yang mikir ini berarti harusnya 4 gitu. Nah oke, kita coba dua-duanya saja ya. Kalau kita coba yang cara nangkapnya saya gitu kan, jadi pi n itu pasti sama dengan 0. Karena apa? Ya karena pasti ada yang positif sama negatif, dan itu kalau dijumlah 0, ini juga 0. Jadi itu kalau misal contoh lain ya 10 gitu, itu kan ada faktor 1, 2, 5, 10, dan juga ada min 1, min 2, min 5, min 10. Nah kalau kita jumlahin semua itu hasilnya 0. Jadi berapapun nilai n itu pasti 0. Jadi kalau di sini ini 0 ditambah 0 dikurang ini juga 0. Jadi jawabannya 0. Kalau yang cara mikirnya tadi. Nah, kalau cara pikir yang cara nangkep yang itu, yang banyaknya faktor, yaitu ini banyaknya ada berapa, berarti kalau misal A dan B bilangan prima, kan berarti faktor primanya tuh faktor dari A itu kan 1 dan A dan min 1 dan min A ya kan. Kenapa? Karena ini prima, karena nggak punya faktor lagi selain 4 ini, jadi ini 4. Kemudian yang B itu juga, punyanya tuh cuma 1, B, min 1 dan min B, jadi ada berapa? Ada 4 ya. Terus kalau pi A kali B itu ada berapa?
Oke, mungkin pada mikir bisa gini ya, bisa 1, bisa A, bisa B, bisa AB, bisa terus kebalikannya. Nah, jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, itu kalau A sama B beda. Kalau A sama B sama gimana? Kalau A sama dengan B, kan berarti ini tuh sama aja pi A kuadrat. Jadi itu faktornya tuh cuma 1 A sama A kuadrat. Terus min 1 min A sama min A kuadrat. Jadi ada 6. Nah, jadi ada dua kemungkinan kan. Kalau ini AB-nya sama apa enggak. Nah, kalau kita ambil yang sama, kita jumlahin pi A plus pi B, 4 plus 4 dikurang pi A kali B, 8. 4 plus 4, 8 dikurang 8. Berarti kan jawabannya 0 ya. Kalau kita ambil yang ini jawabannya tuh 0. Kalau kita ambil yang ini berarti 4 ditambah 4 dikurang 6, jawabannya min 2. Nah, jadi bingung kan. Nah, jadi sebenarnya kalau saya nangkepnya tuh yang ini ya, yang jumlahnya. Jadi jumlahnya berapapun ya hasilnya 0. Jadi jawabannya 0C. Nah, mungkin ada tanggapan lain tentang soal ini, silahkan Anda tanggapi di kolom komentar. Nah, oke, kita udah selesai ya untuk bab 2 part 1 ini. Oke, semoga paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.